Kalau tujuan kamu kuliah ke Australia itu untuk mulai karir bahkan PR, mungkin kamu udah salah pilih jurusan dari awal. Dan ini bukan lebay. Banyak banget orang Indonesia yang milih jurusan berdasarkan satu hal saja. Ya, biar kelihatan keren. Tapi habis lulus, bingung. Nggak tahu mau kerja apa. Dan yang lebih nyesek, jalurnya sama sekali nggak nyambung ke PR. Padahal di saat yang sama, ada satu bidang yang sering banget diremehkan. Bahkan sebagian orang masih anggap itu cuma kerjaan jaga anak. Tapi justru bidang itu yang sekarang paling dicari di Australia. Namanya Early Childhood Education. Sekarang kita ngomong pakai data. Australia saat ini kekurangan lebih dari 21.000 tenaga kerja di sektor ini dan prediksinya bakal terus naik dalam beberapa tahun ke depan. Bukan sekedar ada peluang, ini yang disebut shortage atau kurangnya tuh kurang banget. Dan artinya apa? Australia butuh orang yang mau, dedicated, dan punya kualifikasi standar Australia buat masuk ke industri ini. Coba deh bandingin, jurusan yang populer kayak bisnis dan IT itu peminatnya banyak, yang artinya kompetisinya tinggi dan kerja pun belum tentu langsung dapet, apalagi karena saingannya banyak. Sementara di early childhood atau kalau di Indonesia gampangnya disebut PAUD, justru kebalik, kamu masuk ke industri yang memang sedang butuh orang dan gajinya juga jauh lebih tinggi dari yang kebanyakan orang bayangkan. Dan ada satu hal yang banyak orang belum tahu. Pemerintah Australia baru aja ngeluarin peraturan buat kenaikan gaji nasional sebesar 15% untuk seluruh pendidik dan guru PAUD. Ini bukan kebijakan satu perusahaan, ini keputusan negara. Jadi kalau kita lihat angkanya sekarang, untuk posisi entry level, contohnya assistant educator, range gajinya bisa sekitar 48 sampai 56.000 Australian dollar per tahun. Lalu untuk mid-level position seperti room leader atau graduate teacher, gajinya bisa sekitar 55 sampai 85.000 Australian dollar per tahun. Sedangkan untuk higher position atau advance seperti experienced teacher atau center director, gajinya bisa berkisar antara 90 sampai 125.000 Australian dollar per tahun. Dan itu belum termasuk insentif dari pemerintah negara bagian ya. Di Victoria misalnya, ada insentif individual yang nilainya bisa sampai 9.000 Australian dollar. Dan ada insentif relokasi buat pindah ke daerah yang lebih regional lagi sampai 50.000 Australian dollar. Nah, apa cuma itu keuntungan kuliah di area regional Australia? Tentu aja enggak. Kuliah di area regional bisa dibilang salah satu strategi yang sering dipakai biar return on investment kuliah di Australia lebih maksimal. Ini bukan cuma soal biaya hidup yang lebih murah. Secara migrasi, nantinya kamu dapat tambahan poin dan perpanjangan visa kerja pasca studi yang bisa bantu nambahin poin untuk ngajuin PR nantinya. Kalau kamu tertarik nggak buat kuliah di wilayah regional? Atau masih ngeblur banget soal regional Australia? Langsung komen aja ya. Kalau kamu mau masuk ke bidang Early Childhood Education, ada dua jalur utama yang harus kamu pahami di awal. Jalur pertama yaitu sebagai Childcare Educator. Ini jalur yang paling cepat buat masuk kerja, dimulai dari Certificatory atau langsung ke diploma. Dari sini kamu bisa bekerja sebagai educator dan pelan-pelan naik jadi room leader. Jalur ini cocok banget kalau kamu mau cepat masuk industri, mulai kumpulin pengalaman dari awal dan nggak mau nunggu terlalu lama. Jalur kedua yaitu menjadi Early Childhood Teacher. Kalau kamu mau posisi yang lebih tinggi dan lebih strategis, jalur ini mengharuskan kamu buat ambil minimal bachelor, atau buat yang udah lebih advance bisa ambil Master of Teaching. Di sini tanggung jawabnya jauh lebih besar. Bukan cuma mendampingi anak, tapi juga merancang kurikulum, menganalisis perkembangan anak, dan memegang peran kepemimpinan di sekolah. Dan dari sisi PR,
Jalur ini biasanya punya posisi yang jauh lebih kuat karena early childhood teacher masuk ke kategori profesi yang diakui negara untuk jalur skilled migration. Jadi intinya, beda pilihan studi, beda arah karir, dan beda juga opsi migrasi kamu ke depan. Lebih baik tahu itu sekarang daripada nyesel setelah 2 tahun jalan. Tapi kalau boleh jujur, baik itu sebagai educator ataupun teacher, ini bukan pekerjaan yang glamor. Kamu bakal capek, kamu bakal handle anak setiap hari. Ini pekerjaan yang butuh kesabaran tinggi, kecerdasan emosional, dan kemampuan komunikasi yang baik. Bukan cuma sama anak-anak aja, tapi juga sama orang tua dari berbagai latar belakang budaya. Mungkin itu juga alasan kenapa banyak orang menghindari jalur ini. Tapi justru karena itu, kompetisinya jadi lebih rendah. Dan peluangnya jauh lebih terbuka. Sekarang pertanyaannya, kalau kamu mau masuk ke bidang ini, kamu lebih pilih buat mulai dari jalur yang cepat kerja dulu atau langsung ambil jalur teacher yang lebih kuat ke arah PR? Kalau mau tahu jalur yang paling cocok buat kamu, isi form study mapping di link yang ada di deskripsi ya. Konsultan Education One siap bantuin kamu kasih rekomendasi yang terbaik buat career goals kamu. Next, mau bahas jurusan high demand apa lagi nih di Australia? Langsung komen aja di bawah sini ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye!